Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan ngajak berpisah baik-baik, tanda ia tak akan pernah kembali. Mantan memaksa pisah dan memusuhimu, tanda ia yang akan minta kembali. Ya, jadi kita sering ya melihat orang berpisah rame, apalagi di zaman media sosial ini. Pertengkaran di dalam rumah tangga di-share di media sosial, sehingga orang seluruh dunia jadi tahu kalau mereka bertengkar, kalau mereka berpisah, kalau mereka bercerai. Ya. Dan apa yang terjadi kemudian? Tidak lama setelah perpisahan yang rame itu, mereka rujuk kembali bersama lagi. Ya. Jadi biasanya begitu ya, walaupun ada sedikit ya yang memang pertengkarannya rame dan tidak pernah kembali bersama lagi. Tetapi secara umum, orang yang bertengkarnya rame saat berpisah, mereka kembali bersama lagi. Jadi ramenya itu sesungguhnya untuk menunjukkan ya kekecewaan yang sangat besar. Tetapi sebuah kekecewaan yang sangat besar itu berangkat dari rasa cinta dan harapan yang juga teramat sangat besar, ya. Sehingga orang yang berpisahnya rame, setelah kemarahannya reda, dia akan jatuh cinta yang rame juga kepada mantannya tadi, sehingga mereka kembali bersama lagi. Tetapi kita juga melihat ya, orang yang berpisahnya baik-baik, berpisahnya dengan tersenyum, dan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Saat berpisah itu, ya, sudah tidak ada lagi rasa cinta. Jika sudah tidak ada lagi rasa cinta di dalam hati, orang tidak akan menunjukkan kekecewaan, tidak akan menunjukkan kemarahan. Karena tadi, kemarahan, kekecewaan di dalam cinta, di dalam perpisahan, itu fondasinya adalah cinta yang besar. Kenapa mereka bisa begitu tenangnya saat mengajak berpisah? Karena memang cintanya sudah tidak ada. Itu yang membuat mereka begitu tenang, begitu santai untuk mengajak berpisah. Dan setelah itu, walaupun ketika perpisahan itu terjadi, ngajaknya kan baik-baik ya. Ngajak berpisah baik-baik. Setelah itu kan mereka biasanya selalu mengatakan, silaturahmi kita setelah ini harus terus berlangsung. Memang ada yang setelah perpisahan itu, silaturahmi mereka tetap berlangsung. Ya. Walaupun berpisah kemudian menemukan pasangannya masing-masing, mereka bisa kok tetap bersama-sama untuk membesarkan anak-anaknya. Ya. Tetapi lebih banyak lagi setelah perpisahan yang dilakukan dengan tenang itu, apalagi kalau pernikahan itu belum punya anak, ya sudah, setelah perpisahan terjadi sama sekali tidak pernah memberikan kabar berita apapun ya. Jadi ketika mereka mengatakan kita tetap berteman, kita tetap silaturahmi, kita tetap bersahabat ya. Itu sebenarnya bagian dari usaha mereka untuk mempercepat perpisahan tadi. Harapannya bagaimana? Ya harapannya kan ketika kita diiming-imingi tetap bersahabat, tetap berteman, nah, kita punya harapan ya. Walaupun perpisahan ini terjadi, setelah ini kita tetap bisa ya, tetap
PDKT kepada dia, tetap pendekatan, kan begitu harapan kita. Tapi ternyata perpisahan itu terjadi, dan setelah itu dia tidak pernah memberi kabar berita lagi. Dia blokir semua media sosial kita, bahkan dia hapus semua media sosialnya, dia ganti nomor teleponnya, agar kita tidak pernah bisa menghubunginya lagi. Nah, orang yang berpisahnya dengan tenang, kecil kemungkinan dia akan jatuh cinta kembali kepada kita. Ya. Ketenangan yang bisa dia tunjukkan itu, karena cinta di dalam hatinya kepada kita sudah selesai, dan di hatinya sudah diisi dengan cinta yang baru, cinta yang dia mencintai pasangan barunya tadi, dan pasangan barunya juga betul-betul mencintai dia. Ya, jadi walaupun yang begini juga jarang, orang bisa menemukan orang ketiga yang betul-betul mencintainya. Ya, biasanya ketemu yang seperti ini dengan mantannya dulu. Jadi mereka sudah sama-sama dewasa, sama-sama sudah belajar kepada pengalaman hidup, sama-sama mungkin pernah menemukan kegagalan. Nah, mereka bersama saling mencintai, dan cinta mereka memang kuat, sulit untuk terpisahkan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, mantan ketika ngajak kita berpisah yang mana? Yang rame tadikah? Atau yang baik-baik tadi? Ya. Jadi umumnya saya baca di komen itu, perpisahan itu kan terjadi dengan rame ya, dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan pertengkaran, dan seterusnya. Sesungguhnya itu kabar baik ya. Karena orang yang ketika berpisah dengan penuh kemarahan tadi, kemarahan itu muncul karena fondasinya itu ada cinta yang amat sangat besar. Ya. Dan ketika orang marah secara berlebihan, ketika orang membenci secara berlebihan, tidak akan lama lagi dia akan jatuh cinta kembali juga secara berlebihan. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ahbib habibaka haunan ma'asa ayakuna bakhidaka yauman ma, wa abkhid bakhidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Saat mantan mengajak berpisah, setelah itu dia menunjukkan kemarahan, kebenciannya, bahkan memusuhi kita, maka itu tanda bahwa mantan akan jatuh cinta kembali dengan cinta yang amat sangat besar kepada kita. Jadi ketika mantan memaksa berpisah dan setelah itu dia memusuhi kita, itu adalah tanda mantan yang akan minta kembali kepada kita. Mantan yang akan minta kembali duluan kepada kita. Teruskan berdoa agar kita dan mantan berjodoh selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.